Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Trianantio, spesialis anak. Saya adalah anggota tim peneliti uji klinis vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Uji klinis ini merupakan kerjasama antara PT Bio Farma dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal tentang protokol penelitian uji klinik. Protokol penelitian uji klinik adalah dokumen resmi yang merinci rencana dan metodologi pelaksanaan suatu uji klinik. Protokol ini berfungsi sebagai panduan yang sistematis bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk peneliti, sponsor, dan komite etik, untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara konsisten, etis, dan sesuai standar ilmiah. Protokol penelitian uji klinik ini mencakup beberapa komponen utama, antara lain, yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang dan tujuan penelitian digunakan untuk menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, termasuk dasar ilmiah dan hipotesis yang akan diuji, serta tujuan spesifik yang ingin dicapai. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian digunakan untuk menguraikan jenis penelitian, misalnya uji acak terkontrol, double blind atau open label, serta jumlah kelompok dan metode randomisasi. Yang ketiga, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk menentukan karakteristik peserta yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan atau dikeluarkan dari penelitian. Yang keempat, yaitu intervensi atau perlakuan. Intervensi atau perlakuan digunakan untuk menjelaskan secara rinci obat, alat, atau terapi yang akan diuji, termasuk dosis, frekuensi, dan durasi yang akan diberikan. Yang kelima, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data mengatur bagaimana data akan dikumpulkan, diukur, dan dicatat, termasuk penggunaan instrumen atau alat tertentu. Yang keenam, hasil utama dan sekunder. Hasil utama dan sekunder digunakan untuk menentukan parameter atau indikator yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan atau hasil penelitian. Yang ketujuh, pengelolaan risiko dan keamanan. Pengelolaan risiko dan keamanan digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap peserta dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengelolanya, termasuk prosedur pelaporan efek samping. Yang kedelapan, rencana analisis statistik. Rencana analisis statistik digunakan untuk menjelaskan metode statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data, termasuk ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai signifikansi statistik. Yang kesembilan, persetujuan etik dan informasi kepada peserta. Persetujuan etik dan informasi kepada peserta digunakan untuk menguraikan proses memperoleh persetujuan dari komite etik dan peserta penelitian melalui informed consent. Yang ke-10 atau yang terakhir, manajemen dan pelaporan data. Manajemen dan pelaporan data digunakan untuk menjelaskan bagaimana data akan dikelola, diverifikasi, dan dilaporkan sesuai dengan standar Good Clinical Practice. Protokol ini sangat penting karena menjadi acuan untuk memastikan integritas ilmiah, keamanan peserta, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar etik. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk evaluasi oleh pihak regulator dan sponsor sebelum penelitian dimulai.